Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Saya dan teman-teman sekalian, saya Faranela Khairunisa selaku moderator serta presentator kedua dari kelompok 2 beserta rekan saya Ahmad Alif Nasrullah selaku presentator pertama akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kelas. Materi yang akan kelompok kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian pengelolaan kelas, yang kedua ada ruang lingkup pengelolaan kelas, yang ketiga ada fungsi dari pengelolaan kelas, yang keempat ada tujuan dari pengelolaan kelas, yang kelima ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yang keenam ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, dan yang ketujuh ada standar dari pengelolaan kelas. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Alif Nasrullah. Kepadanya dipersilakan. Materi pertama yaitu pengelolaan kelas. Menurut Dr. Suharsimi Arikunto pada tahun 1996, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik, seperti ruangan, perabot, alat pengajaran, dan lain-lain. Atau, dengan kata lain, bahwa pengelolaan kelas khusus membicarakan pengaturan siswa di dalam sebuah kelas dalam hubungan belajar mengajar. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan kelas dapat diartikan sama dengan penciptaan lingkungan belajar. Ruang lingkup pengelolaan kelas. Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional siswa. Karena itu, guru harus mengetahui ruang lingkup pengelolaan kelas agar dapat mengelola kelas dengan baik. Ruang lingkup pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan di kelas. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan saksi didiknya, yaitu siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan juga sehat. Kelas sedapat mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari perspektif siswa dan perspektif guru. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Perilaku yang tidak pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan. Kemudian yang keempat, pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran tidak akan terasa nyaman. Yang berikutnya adalah fungsi pengelolaan kelas. Menurut Salman Rushdie, ada 3 fungsi dari pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengelolaan kelas merupakan komponen atau faktor yang dapat membuat dan menjaga suasana serta kondisi kelas agar selalu terlihat efektif, sehingga secara umum terlihat menarik.
Terciptanya suasana dan kondisi kelas yang menarik berdampak pada keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, dengan pengelolaan kelas yang bagus, maka interaksi antara pendidik dan siswa dapat terjalin dengan baik pula. Kita menyadari bahwa ruang belajar atau kelas adalah tempat para pendidik dan siswa bertemu dan berproses bersama di dalam. Lalu yang ketiga, ruang belajar atau kelas juga menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan dengan setiap bagiannya, materi dengan sumbernya, serta semua mata pelajaran yang berkaitan dengan materi dididik dan dinilai di dalam kelas. Nyatanya, hasil pengajaran dan pendidikan masih sangat ditentukan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Jika kelas dapat diawasi dengan baik oleh pendidik, maka siswa pasti dapat memahami materi yang diajarkan. Lain halnya dengan pendidik yang gagal dalam mengelola kelas, maka di sini siswa tidak dapat menguasai pelajaran dengan baik. Yang berikutnya, saya kembalikan kepada Om Medinato. Baik, terima kasih kepada ahli Alif atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan pengelolaan kelas. Pada dasarnya, tujuan pengelolaan kelas telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Usman mengemukakan dua macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil yang baik. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias. Pada proses pembelajaran, kehangatan dan antusias sangat penting. Guru yang baik dan akrab dengan peserta didik dan secara konsisten menunjukkan antusias dalam pekerjaannya merupakan guru yang berhasil dalam menerapkan pengelolaan kelas. Prinsip yang kedua ada tantangan. Peserta didik akan lebih antusias untuk belajar ketika menggunakan kata-kata, tindakan, metode pembelajaran, atau sumber daya yang menantang. Dengan adanya tantangan ini, menurunkan kemungkinan penyimpangan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada bervariasi. Perhatian peserta didik akan meningkat, serta akan berkurangnya gangguan apabila digunakan alat atau media, metode, pengajaran instruktur, dan pola interaksi antara guru dan peserta didik. Untuk mengelola kelas secara efektif dan mencegah adanya kejenuhan, variasi sangatlah penting. Yang keempat ada keluasan. Keluasan perilaku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajar dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada pendekatan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Dan prinsip yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas bertujuan agar peserta didik belajar disiplin diri. Agar peserta didik mengikuti disiplin dalam segala hal, guru harus mengikuti disiplin itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan guru dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Pendekatan guru melalui kekuasaan dalam bentuk formal. Yang kedua ada pendekatan ancaman, yaitu pendekatan dengan menggunakan ancaman untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan kebebasan, di mana peran guru yaitu mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak peserta didik. Dan yang keempat ada pendekatan resep, di mana peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran, di mana peran guru yaitu merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Dan yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku,
Pada pendekatan perubahan tingkah laku ini, guru berperan dalam mengembangkan tingkah laku yang baik dan mengubah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, di mana pendekatan ini berarti adanya hubungan yang baik dan positif antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Dan yang kedelapan, ada pendekatan proses kelompok, di mana guru berperan dalam mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok yang efektif. Dan yang kesembilan, ada pendekatan elektis atau pluralistik, di mana pendekatan ini menekankan pada potensial, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Materi selanjutnya yaitu ada standar pengelolaan kelas. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, standar pengelolaan kelas terdiri dari: yang pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar baik oleh peserta didik. Yang ketiga, tutur kata guru santun dan dapat dimengerti peserta didik. Yang keempat, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Yang kedelapan, guru menghargai pendapat peserta didik. 9. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. 10. Pada setiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya. Dan yang ke-11, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Ya. Jawab pertanyaannya. Tulis dulu aja. Jadi kalau oleh kelompok tulis dulu. Pada Putri Arya dipersilakan. Ya, apakah suara saya terdengar? Tadi kan dijelasin mengenai beberapa pendekatan ya. Ada juga pendekatan resep. Nah, jelaskan itu implementasi pendekatan resep dalam pengelolaan kelas dan apakah berdampak negatif kalau misalkan pendekatan resep itu tidak dilaksanakan secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Putri Arya. Untuk selanjutnya kepada Sabina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik, izin bertanya kepada kelompok 2, pengelolaan kelas kan itu sangat erat dengan pembelajaran ya. Menurut kelompok 2, bagaimana pembelajaran yang efektif agar terciptanya suasana kelas atau kondisi kelas yang nyaman, lalu interaksi atau komunikasi antar guru dan siswa juga lancar, serta agar siswanya juga bisa turut aktif di dalam kelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Muhammad Kafila dipersilakan. Baik, saya izin bertanya.
dalam aspek pendekatan pengelola kelas terdapat pendekatan pengelolaan tingkah laku. Menurut kalian, jika siswa tersebut tetap tidak berubah tingkah lakunya, apa guru tersebut dianggap gagal dalam pendekatan pengelolaan tingkah laku? Terima kasih. Ya. Berikutnya. Ya, berikutnya siapa? Untuk Isfani dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan tentang pengelolaan kelas ya. Menurut kelompok 2, bagaimana cara yang efektif dan edukatif dalam mengelola kelas agar tercapai situasi kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk peserta didik? Terima kasih. Selanjutnya untuk Putri Ayu. Ya, sebelumnya izin bertanya buat kelompok 2. Tadi kan dijelaskan ada pendekatan-pendekatan. Nah, dalam memberikan pendekatan ancaman kepada siswa, apakah tidak akan berdampak buruk pada mental siswanya? Jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Selanjutnya untuk Niken dipersilakan. Pada kelompok 2, tadi kan pada pembahasan pendekatan dalam pengelolaan kelas terdapat pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Terima kasih. Selanjutnya kepada Autri dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas? Terima kasih. Kepada Naufal dipersilahkan. Menurut kalian apa pendekatan pengelolaan kelas yang baik untuk siswa serta alasannya? Baik, selanjutnya untuk Sabita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari pengelolaan kelas menggunakan pendekatan kekuasaan? Terima kasih. Selanjutnya untuk Guru ini dipersilakan. Ya, silakan. Oke. Harus ada 11 ya, harus ada 11 ya. Izin bertanya, menurut kalian pendekatan seperti apa sih yang paling efektif untuk siswa gitu? Terus berikan alasannya. Kepada Ella dipersilahkan. Sudah semua? Ella. Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Ya. Izin bertanya, pada pendekatan dalam pengelolaan kelas terdapat poin pendekatan proses kelompok. Nah, menurut kelompok kalian, jika semua guru melakukan pendekatan dengan membuat kelompok, apakah hal tersebut akan membuat peserta didik merasa berat dalam proses pembelajaran karena adanya perbedaan kelompok yang dibuat untuk setiap mata pelajarannya, atau hal tersebut akan membuat peserta didik merasa nyaman sehingga keadaan kelas kondusif? Terima kasih. Selanjutnya untuk Widya dipersilakan. Izin bertanya, pada pembahasan pengelolaan perilaku siswa itu terdapat perilaku satu siswa yang dapat mengganggu pembelajaran. Itu contoh perilakunya bagaimana dan bagaimana cara penanganannya apabila perilaku tersebut telah tersebar ke siswa lainnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk diskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Sambil nunggu temannya diskusi ya, saya tambahkan. Jadi ini mata pengelolaan satuan pendidikan, pengelolaan kelas ya. Nah, tujuannya tadi sudah sebutkan.
Jadi tujuan pengelolaan kelas itu intinya agar pembelajaran efektif dan efisien ya. Fisik, pengelolaan non fisik gitu ya. Begitu. Kemudian coba ingin saya tambahkan nih. Coba sebutkan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam pengelolaan kelas. Saya beri contoh satu ya dokumen itu. Contoh misalkan daftar hadir. Itu. Sebutkan coba. Tambah jadi soalnya 12. Sebutkan minimal 5 dokumen yang digunakan atau 3 dokumen yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Dan fungsi dan tujuannya untuk apa. Ya. Contoh Bapak sebutkan daftar hadir. Masih banyak lagi kan di kelas tuh. Ya. Oke. Sudah kelompok 1, kelompok 2. Pak, mohon maaf, izin bertanya untuk pertanyaannya dijawab berapa soal ya Pak? Terima kasih. Enggak, cuman berapa? 4 orang, 4 ya. Yang lainnya jadi kuis. Sekian materi dari kelompok 2 yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.